Kita di benua mana, Min? Kita di benua Afrika, Net. Bukannya itu benua Afrika, Min. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Apakah kalian pernah mendengar nama negara Seychelles? Ini adalah Seychelles, sebuah negara berbentuk kepulauan. Dan percaya nggak percaya, negara ini termasuk benua Afrika. Ini dia. Yap, jadi Afrika itu bukan hanya sekedar wilayah daratan ini doang, tapi ada juga wilayah kepulauan, seperti Cabo Verde, Madagaskar, Komoro, Mauritius, Sao Tome dan Principe, dan satu lagi yang bakal kita bahas, yaitu Seychelles. Seychelles, sebuah negara yang termasuk kawasan Afrika Timur. Jaraknya sekitar 627 km dari daratan utama benua Afrika, jika dihitung dari Aldabra Atoll. Itu adalah jarak terdekat ya. Berlokasi di Samudra Hindia. Dengan luasnya hanya sekitar 452 km persegi, beribu kota di Victoria. Sebuah negara kepulauan yang memiliki 115 pulau. Pulau-pulau ini dibagi menjadi dua kelompok, Inner Islands dan Outer Islands. Di Inner Islands, ada sekitar 42 pulau, yang termasuk pulau-pulau granit, yang dikenal sebagai Granitic Seychelles. Ditambah 2 pulau karang. Sedangkan di Outer Islands, terbagi lagi menjadi 5 kelompok kepulauan. Pada tahun 2025, populasi di Seychelles berjumlah sekitar 132.000 jiwa. Meskipun luas negaranya yang paling kecil di benua Afrika, tapi Seychelles justru menjadi negara terkaya di Afrika. Kalau kita melihat dari PDB per kapita negara-negara di benua Afrika, berdasarkan data dari World Bank, Seychelles itu menempati peringkat pertama. Dengan data dari tahun 2024, PDB per kapita Seychelles adalah sekitar 17.858,82 US dollar, atau setara dengan 298 juta rupiah jika kita menggunakan kurs mata uang yang sekarang. Tapi, bukan hanya dari segi PDB per kapita, Seychelles juga menempati peringkat pertama dari segi Indeks Pembangunan Manusia, atau yang kita kenal dengan sebutan HDI. Skor HDI negara Seychelles adalah 0,848, yang mana itu termasuk kategori skor yang sangat tinggi. Lantas bagaimana Seychelles dapat menempati peringkat pertama negara terkaya di Afrika berdasarkan PDB per kapita? Untuk itu, kita harus melihat dari mana sumber pendapatan terbesar negara Seychelles. Dan yang tidak kalah penting, gimana ceritanya? Gimana sejarahnya? Semuanya bermula sejak bangsa Prancis yang mulai menetap di Seychelles pada sekitar tahun 1770. Mereka membangun perkebunan di sana dengan menggunakan tenaga kerja budak. Perkebunan itu untuk menghasilkan kapas, gula, beras, dan jagung. Nah, selama Perang Napoleon, Inggris yang mengambil alih Seychelles, tapi bangsa kelas atas Prancis masih menetap di Seychelles. Inggris kemudian melarang yang namanya perbudakan pada tahun 1835. Tapi meskipun begitu, selama beberapa tahun, perbudakan itu masih ada. Perkebunan menjadi industri utama di negara Seychelles sampai tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1972, Bandara Internasional Seychelles dibuka. Bandara internasional ini menjadi pintu awal kesuksesan negara Seychelles. Bagaimana tidak? Turis kemudian banyak berdatangan, membuat pariwisata di Seychelles jadi rame. Bahkan sampai tahun 1979, tercatat ada sekitar 77.400 kedatangan turis. Sektor pariwisata ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Seychelles sendiri memang memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya yang paling sering dikunjungi adalah Pulau Ladigue. Pulau ini dikenal akan pantai-pantainya yang indah.
seperti Oxus-Sedonjo, ataupun Pulau Mei yang merupakan pulau terbesar di Seychelles, di mana ibu kota Seychelles, yaitu Victoria, berlokasi di pulau tersebut. Pada masa tersebut, ekonomi Seychelles ditopang oleh perkebunan dan pariwisata. Dan sektor pariwisata ini menghasilkan lebih banyak uang daripada perkebunan. Oleh karena itulah, sektor perkebunan mulai mengalami penurunan, terutama pada tahun 90-an. Industri pariwisata dan perikanan berkembang pesat di Seychelles, sementara perkebunan stagnan, alias di situ-situ aja. Kegiatan ekspor kulit kayu manis dan kopra menurun drastis sampai pada tahun 1991. Tapi jangan salah, karena pada tahun itu juga, sektor pariwisata juga ikut mengalami penurunan karena adanya Perang Teluk. Sebelumnya, di tahun 1990, terdapat sekitar 103.770 kedatangan turis, lalu menurun menjadi 90.050 kedatangan pada tahun 1991. Dengan turis yang paling banyak berasal dari Prancis, diikuti oleh UK, Jerman, Italia, dan Afrika Selatan. Namun, sektor pariwisata kembali mengalami kenaikan pada tahun 1993, yaitu 116.000 kedatangan. Sektor pariwisata menghasilkan pendapatan sekitar 631 juta US dollar pada rentang tahun 1999 sampai tahun 2000. Pada tahun 2000, ada sekitar 130.000 wisatawan yang berkunjung ke Seychelles. Tapi, ternyata pariwisata bukan menjadi penghasil devisa paling utama, melainkan sektor perikanan. Pendapatan dari sektor ini terus meningkat setiap tahunnya, berkat biaya perizinan kapal pukat asing yang menangkap ikan di perairan teritorial Seychelles. Selain itu, Seychelles juga melakukan ekspor produk perikanan, salah satunya ekspor ikan tuna. Namun selanjutnya, pada tahun 2001, sektor pariwisata sempat lesu karena orang-orang takut bepergian dengan pesawat, sebab pada tahun itu ada insiden 9/11. Sehingga pertumbuhan ekonomi Seychelles kembali melambat. Pariwisata di Seychelles kembali naik pada tahun 2006 dan 2007, apalagi setelah maskapai penerbangan seperti Qatar Airways dan Fly Emirates membuka destinasi ke Seychelles, masing-masing sejak tahun 2004 dan 2005. Akan tetapi, pada tahun 2008, tepatnya bulan Oktober, sektor pariwisata dan perikanan Seychelles kembali lesu. Menurut situs International Monetary Fund atau IMF, pendapatan pemerintah Seychelles itu dibatasi karena adanya keringanan pajak bagi investor asing di sektor pariwisata Seychelles. Padahal sektor pariwisata itu lagi berkembang. Dan pada saat itu, Seychelles gagal membayar utang negara sebesar 230 juta US dollar. International Monetary Fund atau IMF memberikan paket penyelamatan sekitar 26 juta US dollar untuk selama 2 tahun, disertai beberapa syarat, yaitu Seychelles harus memberhentikan 1.800 pegawai pemerintah, mengambangkan mata uang mereka atau floating currency, atau dengan kata lain, nilai tukar mata uangnya mengikuti pasar, tergantung permintaan dan penawaran, mencabut kontrol devisa negara, serta menjual aset-aset negara. Ya, Seychelles harus mengikuti syarat-syarat tersebut. Nilai mata uang Seychelles, yaitu rupiah Seychelles, langsung menurun secara drastis sebagai imbas dari hal tersebut. Belum lagi akibat dari resesi global pada periode itu. Pada akhir tahun 2008, pemerintah Seychelles meluncurkan inisiatif restrukturisasi utang luar negeri. Tujuannya untuk menempatkan utang publik pada jalur yang berkelanjutan. Kemudian pada bulan Mei tahun 2010, IMF melakukan sebuah kunjungan ke Victoria, dipimpin oleh Tuan Jean Le Dame. Mereka bertemu dengan Presiden Seychelles saat itu, James Michel, Menteri Keuangan Seychelles, Denis Faure, Gubernur Bank Sentral Seychelles,
Pierre Laporte, dan pejabat pemerintahan lainnya, serta perwakilan dari sektor swasta, anggota parlemen, dan masyarakat sipil. Pada akhir kunjungan, Lede menyatakan bahwa perekonomian Seychelles sedang pulih dari resesi yang membuat PDB Seychelles hampir stagnan pada tahun 2009. Pihak berwenang Seychelles telah mencapai kemajuan pesat dalam program reformasi fiskal mereka. Program ini berjalan sesuai rencana, serta mencapai tujuan stabilisasi dan reformasi ekonominya. Ledem juga menyebutkan Seychelles memiliki langkah-langkah penting menuju penerapan sistem perpajakan yang sederhana, adil, dan merata, penguatan dalam pengelolaan keuangan publik, dan modernisasi operasi bank sentral. Dan juga telah mencapai kemajuan yang baik dalam restrukturisasi utang publik mereka. Ya, pada intinya IMF menyebutkan bahwa Seychelles berhasil menciptakan kemajuan dalam ekonomi mereka. Selain pariwisata dan perikanan, Seychelles juga telah berkomitmen untuk mengembangkan sektor jasa keuangan. Pemerintah Seychelles yakin bahwa sektor ini bisa menyalip pariwisata sebagai pilar utama perekonomian Seychelles pada tahun 2017. Pemerintah Seychelles pun merevisi beberapa aturan terkait sektor keuangan, seperti Undang-Undang Reksadana, Undang-Undang Sekuritas, dan Undang-Undang Asuransi. Meskipun ada beberapa bank asing yang memiliki cabang di Seychelles, tapi pemerintah Seychelles memiliki 2 bank lokal. Yang pertama adalah Development Bank of Seychelles untuk pendanaan berbagai program pembangunan, dan Seychelles Savings Bank untuk tabungan dan giro. Singkat cerita, pada sekitar tahun 2020, Seychelles terpaksa menutup sementara pariwisata mereka. Ya, bisa kalian tebak, karena COVID-19. Hal ini jelas mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor pariwisata. Pada tahun 2020 itu juga, Seychelles menjadi negara yang paling minim korupsi di Afrika, diikuti oleh Botswana dan Cabo Verde atau Tanjung Verde. Jadi begitulah, bagaimana ceritanya Seychelles bisa menjadi negara terkaya di benua Afrika dari segi PDB per kapita. Dari yang semula mengandalkan sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi negara, lalu beralih ke sektor pariwisata, perikanan, dan jasa keuangan. Sebetulnya hal ini selaras juga dengan jumlah populasi di negara Seychelles yang tergolong rendah, sehingga besar kemungkinan penduduk Seychelles untuk mendapatkan pekerjaan. Tentunya ada beberapa periode di mana Seychelles mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi mereka, yang disebabkan oleh 1-2 alasan. Tapi berkat inisiatif dan kebijakan dari pemerintah Seychelles, negara tersebut dapat bangkit kembali. Ya, memang tidak serta-merta membuat mereka terhindar dari penurunan pendapatan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Namun setelahnya, sektor pariwisata dan perikanan kembali ramai, dan membuat Seychelles tetap menjadi negara terkaya di benua Afrika. Gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!